Halo semuanya, saya Gisela Susilo dari kelas 9 nomor absen 12 SMP Bintang Kejora Ciputat. Untuk melengkapi nilai ujian praktek bahasa Indonesia, saya akan menceritakan sebuah kisah atau cerita inspiratif. Kisah yang saya bawakan kali ini adalah kisah seorang perempuan berdarah Jepang bernama Aya Kito. Aya Kito lahir pada 19 Juli 1962. Aya merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dalam keluarga yang sangat harmonis. Suatu pagi, Aya berjalan dari rumahnya menuju tempat pemberhentian transportasi umum untuk berangkat ke sekolahnya. Namun, di pertengahan jalan, tiba-tiba ia terjatuh dengan dagunya menghantam kerasnya jalan. Hal itu mengakibatkan dagu Aya terluka parah dan ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibunya yang seorang perawat sangat terkejut melihat dagu putrinya bersimbah darah, dan ia segera membawanya ke rumah sakit. Karena kejadian itu, ibunya merasa ada yang aneh dengan keadaan putrinya. Ketika kita jatuh, biasanya kita akan secara langsung menahan tubuh dengan telapak tangan secepat mungkin. Sedangkan Aya sama sekali tidak melakukannya. Setelah ibunya berkonsultasi dengan beberapa dokter, Aya dianjurkan untuk melakukan tes CT scan. Dan hasilnya adalah Aya didiagnosa memiliki penyakit degeneratif saraf. Penyakit ini menyebabkan penderita kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya, namun tidak menyebabkan kehilangan fungsi otak, sehingga penyakit ini membuat penderita seperti berada di penjara. Aya menjadi tidak bisa menggapai barang dengan tepat pada posisinya. Aya menjadi kesulitan bergerak, berbicara, dan melakukan hal lainnya sesuai keinginan dia. Tentu pada awalnya, Aya dan semua anggota keluarganya sangat terkejut dan tidak dapat percaya. Apalagi ketika mereka tahu penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Sampai-sampai Aya bertanya, "Kenapa penyakit ini memilih saya?" Tetapi Aya tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba untuk menerima kenyataan, tetap bersekolah, dan menjalani rehabilitasi. Teman-teman Aya juga selalu mendukung dan membantunya. Mereka membantu Aya menaiki dan menuruni tangga sekolah, memberikan catatan, dan lainnya. Tetapi lama-kelamaan hal ini menjadi sulit bagi mereka dan khususnya Aya. Jadi, Aya memutuskan untuk pindah ke sekolah khusus untuk orang disabilitas. Aya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dia bersyukur bahwa dia masih bisa berkumpul dengan keluarganya meskipun kondisinya semakin memburuk. Aya adalah anak yang sangat positif. Dia sering menulis untuk mencurahkan semua perasaannya. Seperti anak remaja pada umumnya, Aya mulai menulis diari atau buku harian sejak usia 14 tahun. Dalam diari tersebut, Aya menceritakan bagaimana ia menjalani hidupnya, bagaimana ia berjuang agar tetap bisa menjalani semua kegiatan yang dia inginkan, dan ia juga menuangkan semua hal yang dipikirkannya. Aya yang memiliki tujuan hidup untuk bisa menolong dan bermanfaat bagi sesama, bersedia mempublikasikan buku hariannya untuk memberikan harapan dan energi positif kepada orang lain. Dengan dipublikasikannya diari Aya, ia berharap kisahnya dapat menginspirasi semua orang, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan 2 tahun setelah kisahnya dipublikasikan melalui buku, Aya pun meninggalkan dunia ini. Tepatnya pada usianya yang ke-25 tahun. Pada tahun 2004, buku hariannya diadaptasikan menjadi sebuah film dan menjadi 11 episode serial drama pada tahun 2005. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa bersyukur seperti Aya?
Ayah pernah berkata, setelah perjuangan, setelah adanya kesakitan, setelah adanya penderitaan, ada pelangi yang menunggu kita. Dan di sana pasti ada harta karun. Jadi, penderitaan itu adalah proses menuju kebahagiaan. Misalnya, sekarang kita lagi ujian kelulusan. Ujian selama seminggu aja kita udah ngeluh banget. Bilang capek, jadi malas belajar, merasa stres. Sedangkan ayah merasakan penderitaan selama 10 tahun. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur dan yakin bahwa itulah yang terbaik.